Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat-sahabat para subscriber sekalian, kita manusia diberi sebuah anggota badan bernama mulut atau lisan. Salah satu fungsi dari lisan kita adalah agar kita bisa berbicara, berkomunikasi dengan orang lain, bertukar pikiran, bertukar ide, dan lain sebagainya. Lisan kita terletak di wajah kita, terletak di bagian yang atas, ada di kepala kita, di sebelah sini. Kalau kita tilik secara hakikat, ketika kita berwudu, ada 4 anggota wudu yang wajib kita basuh. Yang pertama adalah wajah, yang kedua adalah kedua tangan, kemudian sebagian kepala, dan terakhir adalah kaki kita. 4 anggota badan yang kita basuh ini menjadi rukun. Jadi kalau kita wudu tetapi tidak membasuh tangan, atau tidak membasuh wajah, atau tidak membasuh sebagian kepala atau kaki, maka dipastikan wudhu kita tidak sah. Mengapa sebegitu pentingnya kita ketika hendak berwudhu, ketika kita berwudhu hendak sholat, wajib membasuh keempat anggota badan ini? Kalau ditilik secara hakikat, ternyata 4 anggota badan inilah yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita hatta yaumil qiyamah. Hingga di hari akhirat, 4 anggota badan inilah yang sangat berpengaruh. Mari kita tilik. Yang paling pertama kita basuh adalah wajah. Orang bisa menandakan kita sedang senang atau kita sedang sedih melalui wajah. Kalau wajah kita sumringah, wajah kita banyak senyum, banyak bertegur sapa kepada orang lain, maka orang lain akan menjudge kita orang baik, kita orang yang sedang senang, yang bahagia, kita orang yang murah senyum, kita orang yang murah menyapa orang lain, dan lain sebagainya. Sehingga kita dilabeli orang yang baik, orang yang tidak pelit bertutur kata yang sopan dan lemah lembut kepada orang lain. Tetapi sebaliknya, jika kita wajahnya penuh dengan amarah, wajahnya penuh dengan cemberut, penuh dengan hal-hal yang tidak mengenakan, orang lain pun akan tidak senang untuk melihat wajah kita. Di wajah kita ada mata, ada hidung, ada mulut. Mulut inilah yang sangat vital, yang sangat penting dalam kehidupan. Ada pepatah mengatakan aktsaru ma yudkhilin nasan naro al-ajwaf. Banyak manusia masuk neraka gara-gara lubang. Apa yang dimaksud lubang dalam hal ini? Pertama adalah lubang kemaluan. Orang kalau tidak mampu menjaga lubang kemaluannya, dia terperosok pada dosa zina yang dilakukan secara terus-menerus, apalagi, maka dipastikan nauzubillah dia akan masuk neraka. Yang kedua, lubang kedua, banyak orang masuk neraka gara-gara lubang yang kedua. Apa? Yaitu adalah lubang mulut. Mengapa? Karena kata Nabi, salamatul insan fi hifdzil lisan. Manusia bisa selamat dengan cara dia menjaga lisannya. Jangan sampai lisan kita menyakiti orang lain, menghina orang lain, mencemooh orang lain, merendahkan orang lain, membicarakan aib orang lain, namimah, mengadu-ngadu domba orang lain, dan lain sebagainya. Mulut sangat penting. Kalau jarum bisa menusuk benda apapun, mulut manusia bisa menusuk sampai ke akar-akarnya. Oleh karena itu, mulut penting untuk kita pelihara, untuk kita jaga, agar tidak terjerumus pada dosa yang menyebabkan kita masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, kalau kita tilik misalkan di dalam hukum fikih bahwa salah satu najis mughaladzah itu adalah najasatul kalbi, najisnya anjing.
Misalkan kasusnya anjing menjulurkan lidahnya, di mana lidah itu terletak di dalam mulut, kemudian lidah si anjing tersebut menjulur dan menjilat kaki kita atau kulit kita, maka kita terkena najis mughalladhah. Akan tetapi walaupun statusnya najis mughalladhah bisa disucikan, bisa dihilangkan dengan cara bisab'i ghusalatin ihdahunna bituram, dengan 7 kali basuhan, salah satunya adalah dengan tanah. Artinya ketika kita terkena najis mughalladhah bisa kita sucikan dengan cara tadi, 7 basuhan, salah satunya dengan tanah. Itu kalau najis yang berasal dari mulut anjing. Nah sekarang kalau misalkan ada orang menghina orang lain, merendahkan orang lain, membicarakan aib orang lain, kemudian mencela orang lain, mengadu domba, orang lain pasti sakit hati. Orang lain pasti tidak terima. Maka bagaimana cara mensucikan dari rasa sakit hati tersebut? Apakah harus dibasuh dadanya dengan 7 kali basuhan? Tidak bisa. Bahkan dibasuh dengan air zam-zam pun tidak bisa. Rasa sakit hatinya langsung hilang seketika, nggak bisa. Nah, oleh karena itu, memang kalau kita banding-banding, manusia itu tidak najis, tapi sekali ucapannya menyakiti orang lain, secara hakikat berarti mulutnya najis. Memang secara zahiriyah anjing ketika menjulurkan lidahnya, mulutnya, air liurnya terkena kita, maka kita terkena najis mughalladhah. Tapi bisa disucikan dengan 7 kali basuhan, salah satunya dengan tanah seperti dalam hukum fikih. Tetapi ketika lisan manusia, lidah manusia sudah menyakiti orang lain, tidak ada yang bisa menghilangkan rasa sakit hati tersebut, walaupun dengan ribuan kali dibasuh dengan air, dibasuh dengan air yang sangat steril dan suci manapun, gak bisa. Oleh karena itu, yuk kita sama-sama untuk senantiasa menjaga lisan kita agar tidak menyakiti orang lain. Oleh karena itu, khususnya kaum hawa, khususnya perempuan, ibu-ibu, di mana mohon maaf, kita tahu secara fisiologi, secara fisik perempuan itu dikasih 2 lubang yang hampir sama, lubang di atas mulut dan lubang di bawah yang hampir sama, gitu kan? Makanya tidak heran kalau kaum hawa itu lebih cerewet ketimbang kaum Adam, kaum laki-laki. Tetapi itu merupakan anugerah yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Perempuan cerewet ya itu emang fitrahnya. Perempuan bawel emang itu dari sananya semacam demikian. Tetapi ingat, cerewetnya harus dalam hal-hal positif, dalam hal-hal yang baik. Ada sebuah cerita di Mesir sana, ada seorang laki-laki yang hendak dipancung, yang hendak dihukum mati. Kemudian sebelum dia dihukum mati, sebelum dia dipancung, dia meminta kepada Algojo, Pak Algojo, tolong saya minta waktu sebentar untuk bertemu dengan ibu saya. Tolong hadirkan ibu saya di depan saya. Kemudian Algojo mengiyakan dan meminta orang lain untuk menghadirkan ibunya. Lalu ibunya datang. Nah, ketika ibunya datang, si pemuda ini meminta ibunya untuk menjulurkan lidahnya. Ibu, apakah ibu masih ingat bahwa ini adalah anak kandungmu, Bu? Kata ibunya, iya, engkau adalah anak kandung saya, kata ibunya. Itu disaksikan oleh ribuan mata manusia karena akan dipancung di depan halayak umum. Nah, ketika itu si anak ini bilang, Bu, julurkan lidah ibu. Lalu ibunya menjulurkan lidahnya. Ketika ibunya menjulurkan lidahnya, si pemuda ini menggigit secara keras lidah ibunya sampai lidah ibunya berdarah. Orang-orang yang melihat kejadian tersebut, gitu kan, begitu sangat marah dan kalang kabut. Wah, ini orang kurang ajar, ini pemuda kurang ajar, mendurhakai ibunya. Ibunya suruh datang, kirain minta maaf karena mau dipancung, mau dihukum mati. Tiba-tiba bukannya begitu, bukannya minta maaf, tetapi justru menyakiti ibunya. Ibunya digigit, lidahnya digigit oleh si pemuda ini, si anak kandungnya tersebut.
Kemudian orang-orang terheran, kenapa kamu melakukan itu? Kenapa kamu teganya melakukan hal itu kepada ibumu? Ibumu terluka, berdarah, lidahnya hampir sobek digigit oleh kamu, wahai pemuda. Kenapa engkau lakukan itu? Lalu dengan enteng si pemuda itu berkata, kenapa aku harus dipancung, dihukum mati hari ini? Karena aku terlibat kriminal, karena aku terlibat berbagai kejahatan. Kenapa aku terlibat kriminal? Kenapa aku terlibat kejahatan? Kenapa aku menjadi orang yang buruk akhlaknya dan jahat sekali, mencelakai orang lain, merugikan orang lain? Itu gara-gara lidah ibuku. Maksudnya, karena ketika aku masih kecil, aku mengambil barang-barang tetanggaku, padahal ibuku tahu saya mencuri ayam milik tetangga. Ibuku tahu, tapi ibuku tidak menasehati, tidak memperingatkan saya, tidak menasihati saya. Sampai saya membegal, sampai saya merampok dengan nilai yang begitu besar, korupsi dan lain sebagainya, ibuku tetap diam. Tidak mau memperingatkan saya, tidak mau menasehati saya, tidak menasehati saya. Oleh karenanya pada hari ini aku membalas dendam kepada ibuku. Karena gara-gara dialah aku bisa jahat sejahat ini, sehingga aku harus dipancung mati. Oleh karena itu, nilai dari cerita ini adalah bahwa ketika ibu-ibu bawel, ibu-ibu rewel, kaum Hawa itu rewel bawel, gak masalah. Tapi kita harus bawel rewel dalam rangka untuk kebaikan, untuk memperingatkan anak-anak kita, menasihati anak-anak kita, ya kan? Mengingatkan anak-anak kita, awas jangan berbuat semacam itu, awas jangan begini, kamu harus begitu, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.